Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Melansir dari Tirto ID, generasi milenial adalah mereka yang lahir pada kisaran tahun 1980 sampai dengan tahun 1997. Sebagai seorang milenial, izinkan saya, Denet Sendiri, anggota kelompok 1 Angkatan 2 peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Sosial golongan 3 tahun 2021 untuk menyampaikan opini, harapan, serta strategi saya agar dapat menjadi sosok ASN milenial yang beriman. ASN atau aparatur sipil negara memiliki peranan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun peranan tersebut meliputi sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, untuk menjadi pelayan publik yang profesional, tidak hanya dibutuhkan kompetensi teknis dan juga kemampuan kepemimpinan atau leadership, tetapi juga kompetensi etika. Etika itu sendiri adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana seseorang melakukan yang baik atau benar. Artinya, setiap aktivitas seseorang, baik sebagai anggota masyarakat maupun anggota aparatur sipil negara, di dalamnya melekat selalu nilai-nilai etika. Karena pejabat atau aparatur sipil negara yang tidak memiliki etika cenderung akan menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan seringkali menunjukkan sikap diskriminatif terutama pada masyarakat kalangan bawah yang kurang beruntung. Lalu, apa sih kode etik itu? Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus di mana sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik dirumuskan untuk menyempurnakan pekerjaan di sektor publik, bertujuan untuk mencegah hal-hal buruk, serta untuk kepentingan bersama dalam organisasi publik. Oleh karena itu, saya sebagai ASN, juga setiap pegawai dan pejabat lainnya, diharapkan menaati kode etik yang berlaku sesuai profesi masing-masing dengan kesadaran yang tulus. Nah, lalu apa saja sih yang dapat kita, para ASN milenial ini lakukan untuk menjadi ASN milenial yang beretika? Yang pertama, kita wajib untuk menaati prosedur tata kerja dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah. Artinya, kita harus menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukan maupun tugas dan fungsi kita sebagai seorang pembuat keputusan, termasuk di dalamnya menghormati Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir yang dapat kita lakukan atau yang perlu kita lakukan untuk menjadi ASN milenial yang beretika adalah karena kita sebagai manusia yang bermoral, kita tentunya perlu memperhatikan nilai-nilai etis di dalam bertindak maupun berperilaku, yaitu menerapkan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, bertanggung jawab, serta memiliki akhlak dan perilaku yang baik. Nah, hal-hal tersebut dapat kita tunjukkan dalam perilaku kita sehari-hari, misalnya dengan bersikap ramah dan menerapkan tegur, salam, sapa, serta mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf kepada siapapun yang kita temui, baik kepada orang yang lebih tua daripada kita, kepada atasan, kepada rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan kerja, kepada yang lebih muda, ataupun kepada orang-orang yang kita temui di masyarakat pada umumnya. Lalu kita juga perlu kemampuan untuk menempatkan diri sesuai situasi dan kondisi, serta sebagai milenial yang aktif dalam bersosial media, kita juga perlu menjaga tutur kata kita baik dalam kehidupan nyata juga dalam kehidupan maya, dan jangan menjadi orang yang menyebarkan berita-berita hoax. Untuk itu kita juga perlu bijaksana sebelum
membagikan apapun yang kita dapatkan dari sosial media. Pastikan dulu bahwa apa yang akan kita bagikan tersebut sudah terbukti kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan diterapkannya kode etik aparatur sipil negara, perilaku pejabat publik harus berubah dalam ketiga hal ini. Yang pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik yang kita miliki saat ini atau yang kita emban saat ini adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Akhir kata, semoga kita dapat menjadi aparatur sipil negara yang teruji dan terpuji serta dapat menjadi ASN milenial yang beretika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.